Swastiastu. Jadi kami pada hari ini akan melakukan konversi pers mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Singaraja. Saya dan kedua teman saya berperan sebagai anggota BEM Universitas Singaraja dan kedua teman saya berperan sebagai pelaku pelecehan seksual. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, media, seluruh pihak yang telah hadir dalam konversi pers pada hari ini. Kami selaku BEM Universitas Singaraja pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, mengadakan konversi pers untuk memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi melalui ruang percakapan daring dan melibatkan mahasiswa dari lingkungan kampus. Kami memahami bahwa isu ini menimbulkan perhatian dan keresahan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi secara terbuka, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengganggu proses penanganan yang sedang berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Universitas Singaraja. BEM Universitas Singaraja menegaskan bahwa kami mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak privasi semua yang terlibat, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Kami berharap konversi pers ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas, mengurangi kesimpang siuran informasi yang beredar, serta menjaga suasana kampus agar tetap kondusif dan mendukung proses penyelesaian secara adil dan profesional. Untuk itu kami persilakan rekan BEM untuk menyampaikan penjelasan kasus ini lebih lengkap. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelecehan seksual melalui ruang percakapan daring yang melibatkan mahasiswa Universitas Singaraja, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat dan seluruh sivitas akademika. Pada tanggal 8 Juni 2026, pihak kampus menerima laporan dari seorang mahasiswa yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual melalui pesan pribadi di media sosial. Berdasarkan laporan awal yang diterima, terduga pelaku diduga mengirimkan sejumlah pesan yang mengandung unsur seksual, komentar yang tidak pantas, serta permintaan yang mengarah pada pelecehan verbal melalui media digital. Setelah laporan diterima, pihak kampus segera melakukan verifikasi awal terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, termasuk tangkapan layar percakapan dan keterangan dari beberapa pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Universitas Singaraja memandang serius setiap laporan yang berkaitan dengan kekerasan maupun pelecehan seksual. Oleh karena itu, kampus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat ini, proses klarifikasi masih berlangsung dan pihak kampus telah memanggil pihak pelapor maupun pihak terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, kami persilahkan rekan kami untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kampus. Baik, terima kasih. Sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima, pihak kampus telah membentuk tim penanganan yang terdiri dari unsur kemahasiswaan, program studi, serta unit yang bertugas menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan pendalaman kasus, memeriksa bukti-bukti yang tersedia, serta memastikan seluruh pihak mendapatkan hak yang sama selama proses pemeriksaan berlangsung. Dan selain itu, kampus juga telah memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam bentuk konsultasi maupun dukungan psikologis, guna untuk memastikan kondisi korban tetap terjaga selama proses penanganan berlangsung. Dan apabila nantinya terjadi kesalahan, maka kampus akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan ketentuan yang berlaku
mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kami juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas korban maupun pihak yang terlibat. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar serta mengganggu proses penanganan kasus. Kampus mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga etika komunikasi baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital. Lingkungan kampus harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan saling menghormati bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala sesuai dengan hasil proses yang sedang berlangsung. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk rekan BEM yang telah memberikan penjelasan mengenai tindakan kampus kepada kasus yang telah terjadi pada hari ini. Sekarang saya akan mempersilahkan untuk dua pelaku melakukan klarifikasi mengenai tindakannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Ariel Dika, dengan penuh penyesalan, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang masih dirugikan akibat tindakan saya. Saya sangat sedih dan menyesal atas kegaduhan yang timbul di lingkungan Universitas Singaraja karena dugaan pelecehan seksual secara online, yang dimana saya menyesali setiap kata dan tindakan yang mungkin telah melukai perasaan orang lain, membuat mereka tidak nyaman atau merusak rasa aman di kampus. Menyadari dampak yang terjadi, ini membuat saya merasa bertanggung jawab dan sangat menyesal atas kesalahan itu. Saya benar-benar memahami bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Saya menyesal karena kurangnya kehati-hatian saya telah melanggar hak tersebut bagi sebagian orang. Kesadaran ini membuat saya sangat reflektif. Saya menyesal telah menjadi sumber rasa sakit dan kegelisahan bagi teman-teman, keluarga, dan sivitas akademika yang kemungkinan berdampak. Saat ini, saya menghormati seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh universitas. Saya berjanji akan bersikap kooperatif sepenuhnya, memberikan keterangan sejujurnya, dan hadir kapanpun dipanggil untuk membantu proses klarifikasi. Saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku dan menerima segala bentuk pembelajaran yang diperlukan untuk memperbaiki diri. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berat bagi saya. Saya berkomitmen untuk memperbaiki sikap dan cara saya dalam berkomunikasi, belajar lebih dalam tentang batasan pribadi, etika digital, dan sensitivitas terhadap pengalaman orang lain. Saya juga akan mencari bantuan dan pendidikan yang diperlukan seperti kemungkinan konseling, pelatihan kesadaran gender, dan pendidikan etika online agar perilaku seperti ini tidak terulang kembali. Saya berharap permintaan maaf ini dapat menjadi awal langkah saya untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kepercayaan. Saya menyadari pemulihan ini tidak instan dan harus dibayar dengan konsistensi, tindakan, dan waktu. Saya berharap pihak yang dirugikan mendapat dukungan dari mereka yang diperlukan. Adapun semua suasana di kampus kembali tenang dan aman bagi semua. Sekali lagi, dengan hati yang penuh penyesalan, saya mohon maaf kepada semua pihak yang terdampak. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan ini, dan saya berharap proses ini berjalan adil dan bagi semua pihak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Budi Kemudaraya,
ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, serta kepada civitas akademika Universitas Singaraja atau atas keterlibatan saya dalam peristiwa yang saat ini sedang menjadi perhatian bersama. Saya mengakui bahwa saya ikut terlibat dalam tindakan tersebut karena mengikuti ajakan dari pihak lain tanpa mempertimbangkan dampak konsekuensi dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa keterlibatan saya tak merupakan kesalahan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Saya menyesali tindakan yang telah saya lakukan dan memahami bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan pihak lain. Oleh karena itu, saya siap mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak universitas dan menerima keputusan yang nantinya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi saya untuk menjadi bijak dalam bertindak, berani menolak hal yang salah, serta lebih menghargai orang lain baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak dan berkomitmen untuk memperbaiki diri ke depan. Terima kasih. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian konversi pers pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Atas nama kampus dan pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.